Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita kemarin sudah membahas secara sederhana sebenarnya apa itu keuangan daerah. Jadi yang dimaksud dengan keuangan daerah, adik-adik sekalian, adalah ilmu pengetahuan atau sebuah teori yang berkaitan dengan tata kelola keuangan di dalam pemerintahan daerah. Tata kelola keuangan daerah ini berarti berkaitan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pada konteks keuangan berarti sebenarnya nanti akan berkaitan dengan APBD, anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Di mana di dalam komponen APBD berarti di dalamnya atau strukturnya terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Maka keuangan daerah itu mempelajari lebih dalam mengenai struktur APBD, komponen-komponen di dalam APBD, dan bagaimana tata kelolanya dengan baik. Oke, sekarang kita berlanjut pada sebelum memperdalam di APBD-nya, alangkah baiknya kita mencoba untuk mendalami dulu hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi mungkin pertanyaannya sebenarnya, loh, kita kan belajar di level daerah, di pemerintahan daerah. Kenapa mesti mengkaitkan dengan pemerintah pusat? Perlu kita ketahui bahwa kita adalah NKRI, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang maknanya bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk tata pemerintahannya, tata kelolanya itu menjadi sebuah satu kesatuan di dalam kerangka negara kesatuan itu. Sehingga sebenarnya ketika kita bicara pada konteks pemerintah daerah atau pada konteks keuangan daerah, sangat sulit kiranya melepaskan dengan tata hubungan pemerintah pusat ataupun keuangan pusat. Karena adanya keterkaitan, adanya hubungan, dan adanya kesatuan aktivitas antara pusat dan daerah. Representasi sederhana dari keberadaan atau hubungan keuangan pusat, kita ketahui sebenarnya bahwa di dalam konteks APBD terdapat komponen pendapatan yang mana di dalam komponen pendapatan itu salah satunya adalah pendapatan transfer. Jadi pendapatan transfer itu adalah pendapatan dari pemerintah pusat yang ditransfer ke setiap daerah melalui mekanisme dan proporsi tertentu, yang artinya ada penjelasan masing-masing setiap transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke. Sementara itu,
kita juga mengenal istilah penyelenggaraan otonomi daerah. Artinya, walaupun kita dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lantas bahwa sistem pemerintahannya sentralistik. Maka dikenal dengan istilah desentralisasi. Pemberian kewenangan-kewenangan kepada pemerintah daerah. Nah, di dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini ada beberapa hal. Prinsip partisipasi, kemudian transparansi, dan akuntabilitas. Nah, secara sederhana, adik-adik sekalian, di dalam tata kelola keuangan negara sebenarnya ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah di pusat dan yang kedua di daerah yang di sisi kanan itu dikelola oleh dalam konteks APBD. Oke, sekarang kita lanjut, kita perhatikan keuangan negara itu pengelolanya adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian presiden mengkuasakan kepada lembaga tinggi negara sebagai penggunanya. Nah, nanti pembantu presiden berkaitan dengan keuangan ini itu sangat berkaitan erat dengan Menteri Keuangan sebagai pengelola dan menteri-menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna. Nah, di menteri pun ya atau pimpinan lembaga pemerintahan sebagai pengguna ini pun nanti ada kaitannya anggaran yang disampaikan kepada pemerintah daerah, bisa gubernur ataupun bupati wali kota, di mana pendanaan itu bisa dalam konteks tugas pembantuan, kemudian yang berikutnya pada konteks dekonsentrasi. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di daerah, nanti ada yang saya katakan di awal tadi, desentralisasi, ada anggaran yang diserahkan kepada daerah yang salah satunya atau salah satu bentuknya adalah dana transfer. Nanti akan kita perdalam berapa ragam dana transfer dari pusat itu, di mana desentralisasi ini diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Oke, lantas bagaimana mekanisme pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang di mana kewenangan itu diikuti oleh sumber pendanaan. Yang tadi kita sudah kemukakan sumber-sumber pendanaan ini bisa berupa desentralisasi, kemudian yang kedua dekonsentrasi, serta tugas pembantuan pemerintah pusat kepada daerah. Yang ini disebut desentralisasi sebagai dana perimbangan. Nanti coba kita cek lagi sekali lagi, adik-adik sekalian, adik-adik coba kita tetap mengacu pada peraturan yang baru pada konteks pemecah dana perimbangan ini. Ini yang kita bahas kemarin. Jadi di pemerintah daerah, adik-adik sekalian, mereka atau pemerintah daerah ini punya PAD, punya dana perimbangan atau transfer, kemudian ada
lain-lain pendapatan yang itu siap untuk dibelanjakan, di mana kemarin kita udah jelaskan itu bisa surplus atau bisa defisit. Surplus atau defisit itu nanti akan menggunakan komponen pembiayaan. Nah, ini yang saya katakan adik-adik, coba nanti kita cermati lagi, apakah peraturan kita masih menggunakan istilah ini. Ini gambaran sederhana bagaimana implementasi dari APBD. Oke, bagaimana pelaksanaan kewenangan. Jadi poin pentingnya bahwa pemerintah daerah itu akan menjalankan kewenangan wajib dan kewenangan lainnya. Nah, konteks perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu, sekali lagi, adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ini beberapa prinsip kebijakan perimbangan keuangan. Jadi intinya adalah merupakan subsistem keuangan negara, kemudian sumber keuangan negara kepada Pemda dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Artinya, ketika sebuah negara memiliki jumlah provinsi yang sangat besar, sangat banyak, jumlah kabupaten kota yang sangat besar, maka perlu adanya pertimbangan-pertimbangan atas stabilitas dan keseimbangan fiskal ini. Kemudian asas yang digunakan adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ini beberapa pengeluaran APBN untuk daerah. Sekali lagi nanti kita coba cek alur belanjanya. Oke, adik-adik sekalian, itu secara sederhana bagaimana tata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang poin pentingnya, adik-adik sekalian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini tidak bisa dilepaskan. Tidak ada satupun daerah yang benar-benar tata kelola keuangannya, penerimaan keuangannya atau pendapatan APBD-nya berasal dari kemandirian 100% daerah. Ada tata hubungan, ada keterkaitan antara pemerintah daerah dan pusat. Yang itu secara sederhana merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.